Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tadi betul yang dikatakan Pak Hasan bahwa ada masukan untuk kita, karena praktek sholat ini praktek sehari-hari, untuk coba dipraktekkan langsung oleh jamaah katanya, supaya nanti bisa dilihat dan dirasakan. Ternyata kalau di teori sudah ngikutin apa yang disampaikan, kira-kira terutama tentunya tidak semua sholat itu persis kita bisa sama ya, terutama kita telah bahas mengenai perbedaan pendapat, tapi minimal ada beberapa hal yang memang kita berusaha menghindari kesalahan di sana, Nah ini seringkali ketika kita dengar, kita tahu praktek teorinya, pas di prakteknya kembali kita ke kebiasaan lama karena mungkin sudah tahunan ya, sehingga ada masukan dari jamaah untuk kita biar praktek sehingga dia bisa dilihat apakah sudah betul atau tidak. Kadang baru di situ merasakan, oh ternyata salah, seperti kayak gitu. Nah itu saya kira mangga mungkin kita bisa bersama-sama kalau mau ya, karena katanya dari masukan dari jemaah ini terinspirasi dari salah satu pelatihan ya, pelatihan sholat khusyuk. Itu semua peserta itu mempraktekkan sholatnya, sehingga di situ akhirnya mulai sadar, oh ternyata ruku saya tahu suruh lurus, ternyata saya belum lurus kayak gitu. Sujud saya tahu harus begini, harus nempel, ternyata nggak nempel. Setelah dipraktekkan baru sadar ya. Jadi saya kira mungkin mangga kalau kita mau sama-sama, karena ini ide yang saya kira bagus juga, masukan dari jemaah. Kalau memang misalnya ini kita sama-sama kita praktekkan gitu. Maka mungkin jemaah kita ya bisa sambil di syuting. Kalau nggak di syuting ya. Jadi adanya imamnya gimana? Besar kan perhatikan mungkin nanti ada imamnya. Ya, atau kalau nggak imam nggak masalah. Kita kan ceritanya bukan praktek sholat berjamaah, tapi praktek memang gerakan sholat sebenarnya. Nah, jadi mungkin terbayang nggak bapak-bapak ya? Kita sama-sama kita ini aja Pak kita sama-sama berdiri di sini. Kita nanti biar kita lihat ya, terutama beberapa ya. Gimana Pak? Silakan. Ya. Iya. Bisa perhatikan. Mangga silakan. Setuju. Nah kalau begitu Bapak yang jadi contoh Pak. Beliau deh ya, silakan berdoa silakan. Harus lebih dari satu supaya kelihatan. Iya. Tapi saya kira bapak-bapak kalau mau coba, memang gagasan dari jemaah ini semua bisa merasakan, biar tahu di situ gitu. Kalau melihat memang ini, tapi kalau dirasakan sama-sama ketahuan. Iya. Catat dulu, ya. Silakan ya. Baik. Menghadap sana biar kelihatan. Menghadap, ya gitu bisa. Biar kelihatan. Oh, biar kita semua ya. Iya. Berarti berapa? Iya. Enggak apa-apa, sejajar aja Pak. Sejajar. Iya. Ya enggak apa-apa, sejajar aja dulu. Anggaplah ini rapat ya. Nah, kalau rapatnya nggak usah, kadang-kadang rapat juga ini juga. Iya. Macam-macam rapat yang besar rapat. Iya. Ini namanya yang Ibu-ibu. Dibuka. Iya. Nah, kalau rapat ini harus ke sana. mungkin tampak samping, tampak belakang, apa? Oh iya, bisa. Artinya ini karena masukan, jadi kita idenya, artinya kita mengakomodir masukan dari jemaah supaya tentunya ada partisipasi. Sana gitu. Yang rapat ini yang rapat tuh. Iya. Mau lihat rapatnya. Enggak apa-apa, gini aja Pak. Nanti pas yang merapi jemaah. Gimana ini? Apa ada yang ada depan? Kayaknya kurang mungkin ininya. Contohnya beberapa orang jemaah. Enggak apa-apa Pak, sini aja dulu. Contoh dulu. Ada tampak belakang ini. Iya. Biar sujudnya begini.
Ya, mungkin tampak belakang katanya. Bisa tempat depan gitu. Iya, sekarang ya. Nah, Itu udah ibu-ibu bisa ngelihat. iya, iya. Ini kan sebagaimana disebutkan, ya. Kalau untuk posisi kaki memang tidak ada ketentuan khusus, namun para ulama menganjurkan kita sejajar dengan bahu. Sejajar tidak bahu. Terkadang di antara kesalahan orang banyak yang merapatkan seperti ini, atau juga terlalu luas. Nah, ini juga terlalu luas, akhirnya jadi terlalu, maksudnya ingin menutupi, terutama kalau sama berjamaah. Sebenarnya tidak perlu, cukup sejajar dengan bahu. Kalau sholat berjamaah, maka dia kalau ada ruang yang dia harus dekati adalah posisi poros. Poros itu di belakang imam, di tengah. Yang pertamanya itu ya. Iya, termasuk di shaf kedua. Kalau di shaf kedua, kalau dia ada di sebelah kanan shaf imam, dia mendekat ke sebelah kiri. Kalau dia ada di shaf sebelah kiri, maka dia mendekat ke shaf sebelah kanan. Jadi tidak perlu dia menutupi seperti ini, ya. Sehingga jadi cukup saja sejajar dengan bahu. Mau Ustaz, tadi yang saya lihat yang kalau yang segini itu kadang-kadang kan ada yang kosong gitu. Jadi dia diadekan gitu. Betul. Jadi maksud saya, kalau ada yang kosong, sebenarnya memang kesalahan orang yang di sebelahnya tidak mau rapat, ya. Tapi sebenarnya yang dia harus lakukan, dia cukup mendekat saja ke arah poros. Jadi misalnya begini, orang kadang bingung, saya mendekatnya rapatnya kemana, sehingga dia akhirnya begini. Nah, gitu ya. Ya. Sebenarnya misalnya kalau yang di belakang imam itu misalnya Pak Hasan, walaupun di shaf kedua sejajar yang di tengah itu Pak Hasan, maka saya, nah ini di sini, misalnya dalam posisi seperti ini longgar, terlalu longgar gitu kan? Apakah saya ke sini ataukah saya menutupi seperti ini? Kalau menutupi gini kan kita repot juga sholatnya Pak ya. Nah seperti ini kita tetap posisinya biasa sebahu, namun kita mendekat ke arah yang berada di belakang imam, ke poros tadi. Jadi saya ke sini. Jadi resikonya memang ini longgar, tapi sebenarnya ini kesalahan yang di samping saya. Atau harusnya mungkin yang di sana ikut ke sini juga. Harusnya yang di sana ikut, gitu. Ya. Yang rapat lengannya atau kakinya? Yang ditekankan sebenarnya lebih ke bahu. Kan Nabi SAW katakan hadu bainal manakib, sejajarkan di antara mankib. Ini tuh disejajarkan. Nah mohon maaf, terkadang di kita sering ada yang begini ke depan, ada yang terlalu mundur, ya. Padahal sebenarnya penekanan untuk lurus itu lebih kuat dibandingkan rapat begini. Itu penekanan lurus itu lebih kuat. Hadu bainal maka, sejajarkan antara bahu-bahu dan juga dirapatkan. Adapun posisi kaki sebenarnya memang disunahkan merapat, namun juga bila seseorang begini itu tidak mengapa. Yang penting lebih berusaha untuk mendekatkan ininya, bahunya, ya. Nah, jadi ketika dalam posisi seperti ini, anggaplah imam di sini. Imamnya di sini anggap, ya. Nah, imam di sini. Nah, bila seperti ini kita dapat, mohon maaf lebih longgar lagi. Nah, kita dapat longgar seperti ini. Nah, ini kita orang suka bingung, rapat luruskan dan rapatkan. Lurus kadang ada orang rapat kemana ya? Ada yang rapat ke sini lucunya, ya. Dan ini terjadi, ya. Tapi yang benar adalah rapat kita menuju ke belakang imam, belakang imam, ke poros. Jadi belakang imam ini jadi poros. Jadi kita merapat seperti ini. Sebenarnya kita boleh memberikan isyarat kepada seorang yang di sebelah kita untuk merapat kalau terlalu longgar, ya, kalau terlalu longgar. Nah, jadi kalau dalam seperti ini kondisinya, kita tidak kemudian berusaha menutup gini, tidak. Karena itu disebutnya takalluf, membebani diri sendiri. Kalau seperti ini jadi ngajegang, tapi yang tepat dia cukup mendekat. Kalau dia bisa memberikan isyarat, dia memberikan isyarat untuk merapat. Nah seperti itu. Ini posisi dalam sholat berjamaah. Begitu juga kalau di sini. Kalau di sini, bentar Pak, saya harus jelasin.
Kalau di sini posisi merapat adalah kita ke sana, ke poros, ke sebelah sana. Kalau ada longgar kita nggak perlu begini, ya. Kita mau, tapi cukup tadi kita mendekat ke sini, kita tetap sejajar dengan bahu. Kalau kita bisa beri isyarat ke sebelah kanan kita, beri isyarat supaya dia merapat seperti itu. Nah, sekarang kita berusaha tadi untuk luruskan kaki kita dengan bahu kita. Ya, sebagian ulama mengatakan jangan terlalu melebar seperti ini, karena nanti sulit untuk merapatkan. Kalau begini sulit. Ya, tapi kalau begini agak diluruskan, ini lebih mudah. Bahkan disebutkan para sahabat itu saking mereka ingin berusaha merapatkan soft mereka, itu disebutkan bahwa betis mereka itu sampai bersebelahan. Ini saking semangatnya sahabat dalam merapikan softnya, dan ini terdapat keberkahan tersendiri, sendiri. Kemudian seseorang takbir. Nah, ini takbir ini telah kita bahas. Ya, mungkin ini yang juga jadi masukan jemaah. Terkadang kita sudah tahu teorinya, tapi prakteknya kita kembali kepada kebiasaan masing-masing. Takbir ini telah kita sebutkan, Nabi SAW beliau sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Para ulama menyebutkan Nabi SAW ada riwayat Nabi SAW tidak terlalu melebarkan dan tidak merapatkan. Jadi biasa saja posisinya. Walaupun mereka berselisih pendapat apakah harus menghadap kiblat atau tidak. Yang afdolnya, ya, kata Imam Nawawi memang berusaha menghadap kiblat. Nah, sebagian lain mengatakan yang penting sejajar saja. Dan ada yang mengatakan kalau takbiratul ihram itu sejajar dengan telinga. Kalau pas takbir intikal, takbir perpindahan sejajar dengan bahu. Nah, seperti itu. Nah, silakan Pak. Sekarang kita takbir. Nggak apa-apa, ini ceritanya bukan jemaah. Ini praktek ini aja, praktek gerakan. Nah, seperti itu. Kadang kita suka tanpa sadar kembali ke kebiasaan semula. Ada yang begini saja. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Ya, ada yang begini juga. Allahu Akbar. Nah, ini kadang kita tidak sadar. Nah, silakan Bapak sambil duduk bisa dipraktek ini. Kalau misalnya ini, ya, supaya kita jadi kebiasaan kita. Ya. Itu Pak, kalau angkat tangannya itu harus di atas kupil gimana Pak? Yang itu. Oh ya, sebenarnya tidak masalah karena di hadisnya disebutkan sejajar. Harus di atas kuping, ada juga yang biasa aja gitu. Enggak. Itu kan takutnya seperti kayak meong sholat Pak. Enggak, sebenarnya takbiratul ihram itu yang rukun adalah ucapannya. Yang suka kesalahan itu apa? Orang takbiratul ihram dalam hati, ini yang kesalahan fatal. Dalam hati itu tidak sah. Yang disebut sir. Jadi kalau takbiratul ihram itu pertama bisa jahar. Jahar itu kata Imam Nawawi, beliau mengutip perkataan ulama sebelumnya, ucapan kita minimal terdengar oleh orang di sebelah kita. Itu jahar. Allahu Akbar. Kedengaran sama di sebelah. Atau sir. Yang namanya sir itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Atau minimal kata Imam Malik, mulut kita berkomat kamit. Jadi ada kelihatan bergerak. Tapi kalau kita tidak bergerak, itu yang salah fatal, dianggap tidak sah sholatnya. Walaupun gerakannya betul, ya. Jadi adapun gerakan ini sunnah. Walaupun sunnah, tapi kita berusaha mengikuti petunjuknya. Jadi bukan asal juga. Walaupun sunnah kita mengikuti petunjuknya. Yaitu tadi beliau Nabi SAW segini ataupun seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ini di bawah telinga, di atas telinga sebenarnya tidak terlalu masalah. Ya, yang cukup artinya ya bisa sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan kita takbirnya dalam hati. Terutama yang sering dalam hati itu kalau apa Pak? Kalau udah kebiasaan dari dulu. Yang kedua apa? Kalau masbuk biasanya kita langsung
Kan gitu. Nah ini yang masbuk, ini yang fatal. Kalau sudah di rakaat keempat kita sadar, aduh saya tadi nggak mengucapkan Allahu Akbarnya, cuma langsung masuk aja. Apa yang harus dilakukan? Batal sholatnya, bukan batal, tidak sah. Dia harus mengulang sholatnya. Nah ini yang para ulama sering hal yang dianggap sepele, namun akibatnya fatal. Nah silakan Pak, coba Bapak takbir sambil. Nah beliau tidak terdengar tapi bibirnya bergerak. Nah silakan Pak. Allahu Akbar. Oh ini jahar. Silakan. Allahu Akbar. Nah ya seperti itu, silakan. Nah seperti itu, ya. Ini takbir itu ada yang panjang tuh bagaimana? Tak panjang. Dan kita telah sebutkan di antara kesalahan mengucapkan takbir itu Allahu Akbar. Yang fatal adalah kalau mengucapkan hamzahnya terlalu panjang dalam lafaz Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu banyak dilakukan. Saya sering lihat di beberapa masjid. Bahkan ada yang adzan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kenapa? Dia fatal karena merubah arti. Ya, telah pernah kita sebutkan di sini. Kalau Allahu Akbar jelas Allah Maha Besar. Tapi ketika ditambah hamzahnya Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi bentuk meragukan. Nah ini kan sesuatu yang fatal. Ya. Nah, terus juga yang kesalahan Allahu Akbar. Nah ini kesalahan. Tapi ini jarang. Ya, kalau yang tadi pertama itu lebih banyak. Adapun Allahu Akbar dalam lafaz la-nya agak lebih panjang, itu tidak masalah. Allahu Akbar itu tidak masalah. Seperti itu. Cuman yang perlu diingat tadi, jangan dalam hati. Minimal sir. Coba silakan lagi Pak, sirnya Bapak gimana tadi? Nah, seperti itu. Minimal lisan kita bergerak. Kalau sholat jemaah, apakah harus dijaharkan? Kata para ulama, kalau sholat berjamaah, makmum sir. Tapi ingat, sir itu tadi kalau tidak terdengar oleh telinganya sendiri, atau minimal bibirnya bergerak. Bibirnya bergerak, ya. Termasuk bacaan yang lain saja. Termasuk bacaan yang lain, khususnya Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah di antara kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh orang, dia tidak menggerakkan bibirnya saat membaca Al-Fatihah. Ini pun kesalahan fatal, dan ulama telah menyebutkan sholat seseorang demikian itu tidak sah. Itu tidak sah, ya. Nah sekarang kita dalam hal seperti ini, kemudian kita takbir, lalu kemudian kita silakan Pak bersedekap. Allahu Akbar. Ya. Adapun posisi bersedekap telah kita sebutkan. Para ahli ilmu katakan tidak ada hadis sahih yang kuat yang menyatakan di mana persis posisi tangan Nabi SAW. Memang ada beberapa hadis, tapi statusnya banyaknya dhaif. Sehingga dalam hal ini termasuk disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi terdapat keleluasaan. Sehingga para ahli ilmu dan juga mereka mengikuti dari para sahabat, mereka katakan tidak mengapa bila seseorang menaruhnya di atas pusar ataupun di bawah pusar. Kan kita lihat orang-orang Saudi itu banyak yang di bawah pusar. Karena menurut mereka mengambil hadis yang bahwa Nabi SAW ada di bawah pusar. Mereka menguatkan hadis itu. Tapi ulama hadis lain mengatakan hadisnya dhaif. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i banyaknya di atas pusar seperti ini. Namun intinya hal tersebut tidak bermasalah, ya. Kalau juga ada yang di dada, namun ternyata dari 4 mazhab tidak ada yang menyatakan bahwa tidak ada, disebutnya tidak ada salaf atau para ulama pendahulu yang menyatakan persis di atas dada itu tidak ada. Karena mereka memahami di atas dada itu adalah sesuatu yang di antara pusat atau selangkangan sampai sini, itu disebutnya dada. Jadi dalam bahasa Arab sodar, bukan dada, sodar. Ya, karena tentunya memahami bahasa harus kembali kepada pemilik bahasa itu sendiri. Sodar itu dalam bahasa Arab
dari selangkangan sampai sini. Dan yang lebih tepat yang disebut sodar kalau merujuk pada ulama-ulama terdahulu, mereka berkisar antara di atas pusar atau di bawah pusar, atau di bawah pusar, ya. Nah, kalau yang seperti dada ini lebih ke pendapat ulama belakangan. Tapi ulama-ulama terdahulu itu antara di sini, antara di sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian, adapun posisi tangan itu bisa kita telah sebutkan bisa disebut qabd. Qabd itu kita menggenggam seperti ini. Ya, nah menggenggam. Umumnya kita menggenggam. Atau bisa juga disebutnya al-wad'u. Wad'u itu menaruh. Nah, gitu. Coba Kak. Nah, menaruh, tangannya ditaruh begitu saja. Ini boleh ditaruh begitu saja, ya. Jadi bisa qabd, bisa wad'u, ya. Dan posisinya bisa apa? Bisa di atas ini langsung, ya, atau begini, ya. Nah, cuman kalau begini, ini Allahu a'lam. Ini dasarnya kurang ini ya. Juga ada yang begini kan? Nah, ada yang sampai begini bahkan. Ya. Nah, ini memang ada yang menyatakan seperti itu. Saya pernah dengar dari satu syekh ya, salah seorang pakar dalam mazhab Syafi'iyah, ada yang menyatakan begini, tapi alasannya kurang kuat. Kenapa? Karena dianggap ini dekat dengan hati. Jadi ditaruh di sini. Nah, artinya kan sebenarnya tidak ada hubungannya. Kenapa kita harus dekat dengan hati? Alasannya kurang kuat, ya. Alasannya kurang kuat. Atau ada juga yang berkatakan dulu sahabat begini karena bawa senjata. Tapi kan kita nggak pernah bawa senjata, Pak. Kita motong kambing aja Idul Adha nggak berani kan? Jadi nggak usah kita bawa ini. Jadinya cukup begini saja, seperti biasa, ya. Adapun yang tadi yang alasannya hati itu dianggap kurang kuat. Allahu a'lam, ya. Adapun pandangan, di sini memang ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Jumhur mengatakan pandangan itu untuk menghasilkan terutama khusyuk ke tempat sujud, ya. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan melihat ke imam, terutama yang berada di belakang imam, ya. Dan memang Nabi SAW pernah melihat ke depan. Dan hukum melihat ke depan ini boleh andaikan ada hajat. Sebenarnya pendapat yang paling kuat melihat ke depan ini boleh kalau ada hajat. Misalnya pada prakteknya di kita, kalau imam misalnya ada sesuatu, terutama dia mungkin sakit ya, terus kita khawatirkan jatuh atau tiba-tiba terhenti, itu tentunya kita boleh melihat ke dia, boleh melihat ke dia, ya. Namun pendapat jumhur paling tepat posisi utama adalah melihat ke tempat sujud kecuali tadi ada hajat, kecuali ada hajat, ya. Kecuali ada hajat. Bagaimana kalau saya di Masjidil Haram, ya? Saya di pelataran, misalnya di pelataran di tempat tawaf. Kan Ka'bah di depan kita. Biasanya kita pengen lihat ke depan, ya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Walaupun yang utama menurut jumhur untuk menghasilkan khusyuan tetap ke bawah. Tapi kalau seseorang kemudian melihat seperti ini sesekali, maka tidak masalah. Karena tadi Nabi SAW pernah melihat ada orang yang datang, ya, syariah, pasukan kecil yang baru datang, itu mereka lewat depan Nabi SAW, beliau melihat ke depan seperti ini. Sehingga kalau ada hajat boleh seperti itu. Ini yang merem itu. Oh ya, bagaimana dengan merem? Kalau merem hukumnya makruh, tidak disukai. Alasannya kenapa? Alasannya karena dianggap tasyabbuh, seperti ibadahnya orang-orang kafir. Ibadahnya orang kafir contohnya apa? Majusi. Majusi itu ketika ibadah matanya dipadamkan. Begitu juga dengan Yahudi, dan kita lihat orang Nasrani pun seperti itu. Sehingga memang tidak sampai haram, tapi dia disebut makruh. Makruh ini kalau ada kebutuhan boleh. Misalnya kita lagi sholat di lapangan yang silau, ya, kita nggak kuat atau berdebu, banyak debu yang berterbangan, terus kita tutup karena itu, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada penyebab, maka hukumnya makruh, ya. Dan biasanya kalau kita kebanyakan untuk mata, nanti suka salah rakaatnya, biasanya gitu, ya. Bahkan ketinggalan jemaah, Pak, ya.
Pak Hasan sudah mempraktekkan, ternyata yang lain sudah berdiri, Pak Hasan nyangkanya duduk ya, karena menutup mata. Nah itu terkadang kalau menutup mata kita seringkali jadi malah tidak mengikuti imam. Nah, sekarang kita praktek ruku, Pak. Ya, silakan ruku, Pak. Sholatnya tetap sah. Apa tuh? Sholatnya tetap. Kalau menutup mata hukumnya sah, tapi makruh, tidak disukai. Ya, tidak disukai. Bahkan tadi antara lain karena dia bisa menyebabkan kesalahan dalam sholat. Ya, tadi gini ceritanya. Waktu itu kan saya harusnya kan berdiri Ustaz ya. Iya. Karena saya merem rakaat ketiga itu saya itu tetap duduk begitu. Tetap duduk. Perasaan saya itu rakaat kedua gitu. Iya. Akhirnya pas Allahu Akbar ternyata imamnya itu ruku kan. Iya. Saya pikir Salam. berdiri. Iya. Akhirnya saya tambah satu lagi rakaat karena Iya. rakaat itu kan tidak. Tidak, ya Bapak tidak dapat satu rakaat itu aja ya. Orang berdiri semua sampai Al-Fatihah, Bapak tetap duduk ya. Iya. Nah ini kalau kita antara lain kalau menutup mata seperti itu, jadi kita nggak sadar gitu Pak ya. Yang sebelah Bapak aja mungkin pada aneh ya, tapi nggak ada yang ngegoyangin Bapak ya. Nggak enak soalnya Pak Ketua ya. Nah sekarang kita coba ya dalam posisi berdiri ini. Terus sekarang kita coba untuk ruku Pak ya. Silakan ruku Pak. Ya. Nah ini ruku yang kemudian harus kita perhatikan. Nah seringkali kita tahu teorinya, tapi prakteknya kita suka salah kalau ruku ini. Nah seperti ini. Ruku, nah, kalau kepala itu ini macam-macam ya. Nah di sini mulai terlihat bedanya. Nah kalau kepala tidak ditegukan dan tidak didongakkan, tapi lurus. Nah ini, Bapak terlalu ditegukan Pak. Nah lurus saja seperti itu. Ya. Adapun posisi tangan ada dua. Nabi SAW pernah meluruskan juga membengkokkan. Ya, nah, ini tergantung. Terutama kalau kita sholat jemaah, kalau kita memang bisa bengkok, kalau kita sulit untuk membengkokkan, maka kita luruskan saja. Misalnya kalau sholat berjamaah kan agak sempit, ya. Dan seperti ini. Ini sudah lurus Pak? Dari samping sudah lurus? Coba diluruskan tangannya Pak. Lihat ke sana Pak supaya kelihatan. Oh ya dari samping di sini, mohon maaf Pak. Bapak ke sana. Nah, ini Bapak terlalu dibengkokkan tangannya Pak. Tangan di sini. Ya, didengkul. Tangan kita didengkul dan disunahkan, bukan wajib, disunahkan dilebarkan. Disunahkan dilebarkan. Nah, coba Bapak yang ininya ke samping. Nah, begini. Kepalanya diangkat. Sudah lurus belum, Pak? Belum. Lurus, Pak. Cuman tangannya aja terlalu ini. Saya kira mohon maaf, tiap orang mungkin tangannya berbeda, Pak ya. Jadi beliau agak sedikit panjang mungkin. Bukan panjang tangan, tangannya panjang. Nah, tapi di atas ini Pak. Nah gitu. Nah memang antara lain kalau yang punya tangannya agak panjang, dia tidak diluruskan, tapi dia bisa bengkokkan. Tapi bengkoknya ke samping. Cuma kalau Bapak lurus, mohon maaf Pak. Oh kalau lurus Bapak malah ini ke bawah. Jadi sebenarnya di atas, tapi Bapak agak bengkokkan ke samping. Seperti itu. Nah silakan. Tapi kepala Bapak terlalu nunduk Pak. Nah gitu. Nah, cuman posisi mata yang ke bawah. Posisi mata yang ke bawah. Lurus Pak? Pinjem Pak ya. Mohon maaf. Nabi SAW itu dikatakan kalau ada gelas dia tidak jatuh. Jatuh. Rata ini kan. Nah, coba. Ya udah Pak, silakan Pak. Silakan ya. Pak Hasan mau coba? Ini kalau ini gaya Ciamis Pak ya. Nah, kepalanya terlalu nonggang Pak. Nah, gitu. Ya, kepalanya gitu. Pas di ini. Masih bengkok. Nah, masih bengkok ya. Coba sedikit lagi Pak. Nah kalau tangannya panjang kita bengkokkan Pak tangan kita ya.
Nah ini udah cukup lurus ya. Masih bengkok katanya Pak. Enggak, saya biasanya begini, berarti masih bengkok ya. Kepala Bapak yang terlalu dongak. Enggak terlalu dongak. Nah gitu Pak. Ya. Mungkin agak kurang lurus aja ininya ya. Bahunya. Nah, saya kira udah lurus ya, cukup ya. Nah, ya silakan. Fadhil silakan. Nah, ini terlalu rendah, Pak. Ya. Nah, luruskan aja tangannya coba kan. Nah, itu baru lurus. Kalau barusan terlalu rendah. Nah, ini memang seringkali kita perasaan belum lurus, sehingga kita berusaha untuk menundukkan lagi karena perasaan belum lurus. Tapi kalau dilihat di kaca, di cermin, ini kan nggak lurus Pak ya. Yang saya lurus nggak nih? Terlalu rendah kan? Nah ini kadang karena perasaan kita belum lurus sehingga kita kemudian menundukkan seperti ini. Ya. Padahal sebenarnya biasa saja, normal gini. Ya. Nah sekarang baru lurus. Ulang lagi kan? Apa? Nah, sekarang seperti ini. Kalau tadi yang pertama kan memang terlalu rendah. Posisi tangan kita di apa namanya? Di tempurung lutut, ya. Nah, kepalanya terlalu dongak. Nah, jadi kepala itu kita tidak begini, tidak juga begini, tapi biasa lurus ke tempat di bawah kita. Ya, silakan. Silakan. Nah, terlalu nunduk. Ya, atasnya ya. Ini. Coba diluruskan, pas di atas ini. Ini yang terlalu lebar mungkin kakinya. Nah, agak gini. Terlalu rendah. Nah, kepalanya coba luruskan. Kepalanya agak diturunkan. Afwan lagi. Gini. Nah, gini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, silakan. Bapak-bapak mungkin ada yang mau coba nih untuk kebaikan sendiri nih. Jangan-jangan kita tidak ini. Pak Ari Rizal silakan. Di sini Pak biar kelihatan Pak. Barang-barang aja. Ya bapak-bapak kalau mau silakan di tempat masing-masing. Ya, biar nanti di ini buat kebaikan sendiri. Jangan-jangan kita ternyata tidak standar ya, silakan. Nah seperti itu di atas lutut, silakan Mbak. Nah ini kurang Mbak, kurang ini apa? Kurang diluruskan Pak. Kurang diluruskan. Ya. Nah jadi Bapak ingat standarnya Pak ya. Bapak sedikit kurang ke bawah Pak. Ya. Nah ini ya seperti ini. Ya ini betul sudah Pak ya. Sudah betul. Iya udah. Makasih Pak. Ya udah Kang Ari. Ada lagi Bapak-bapak? Ini mau coba gitu. Ya silakan. Semuanya kenapa? Ayo silakan kalau mau semuanya. Semuanya cuma mau Iya ya. 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 Waktu dia ruku itu coba Pak. Tadi kan yang mau bengkok itu karena lututnya itu nggak ditolak ke belakang, jadi tangannya itu jadi bengkok. Coba tolak ke belakang. Tolak Pak. Sebenarnya kalau tolak itu tangannya nggak akan bengkok. Tolak ke belakang. Sudah mentok Bu. Memang mungkin beliau lebih panjang saja. Agak sedikit. Memang ya. Tapi nggak lurus Pak. Cuma tangannya aja Pak. Iya. Makanya silakan Pak. Terima kasih. Makanya Nabi SAW ada riwayat yang menyatakan bengkok, ada yang lurus. Karena memang seperti itu.
tangan panjang tangan seseorang tuh beda-beda. Kalau yang tangannya pas bisa lurus, tapi kalau yang panjang dia bisa dibengkokkan. Atau bisa jadi ketika posisi juga sempit dia bisa diluruskan. Ya. Sebentar, silakan Pak. Ya. Nah, terlalu mendongak ini Pak. Nah, jadi posisi kita lihat ke sini, mohon maaf. Di posisi di bawah. Nah, seperti itu. Ya, sudah lurus Pak? Nah, gitu. Posisi tangan sudah di atas itu Pak? Nah, sudah ya. Ini tim verifikasi di sebelah sana semua. Ya udah Pak, ya seperti itu. Ya. Silakan mau dicoba lagi, Bapak mau coba? Sering ada yang bentuknya itu seperti ini ya. Iya. Ingin meluruskan tapi menekuk lutut. Ini supaya lurus aja. Menekuk lutut ya. Nanti coba kita ini. Nah ini mohon maaf kepalanya Pak terlalu dongak. Nah jadi kepalanya mohon Bapak lihat ke sini. Bapak lihat ke sini. Kepalanya diarahkan bukan matanya ya, tapi kepalanya diarahkan ke sini. Nah, cuman ini kurang lurus ya. Kita gini. Jadi memang juga tadi betul ada kesalahan yang dia seperti ini. Jadi mungkin tadi kalau kata Bu Intan tidak ditolakkan, ya ada yang seperti ini. Kalau tadi Bapak memang sudah ditolak ya, cuman memang ada yang seperti ini. Nah, ini tentunya kesalahan juga. Ya kalau tidak ada masalah dengan kakinya, beda kalau ada masalah. Kalau ada masalah, tentunya uzur. Tapi kalau tidak, maka ini kesalahan. Dan juga yang sering kita temukan, kenapa orang banyak yang begini kadang? Karena dia berpikir kan disunahkan melihat tempat sujud. Jadi dia pas begini dia merasa melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud itu disunahkan ketika kita berdiri. Tapi ketika kita ruku, kita tidak disunahkan melihat tempat sujud. Tapi disunahkan apa? Lurus saja. Bukan begini. Ya, sering kadang banyak anak muda juga begini. Dongak seperti itu karena dia merasa harus melihat tempat sujud. Jadi sebenarnya lurus saja. Silakan. Itu Ya. Kondisi yang normal ya. Tapi kalau fisiknya misalkan punggungnya sakit, Nggak masalah. lututnya sakit, Kalau itu uzur. tidak normal gitu ya. Kalau itu uzur, Ya. tidak masalah. Dia sebisa yang dia lakukan. Ini kita bicara dalam posisi normal. Mau dicoba, Bapak? Coba, Pak. Coba. Banyak inspirasi katanya disuruh coba, Pak. Mau dicoba, Pak Ernan? Kalau Pak Prof pakai riset dulu, namanya aja profesor. Nah, lurus nggak Pak? Lurus nggak lurus. Ya, nggak lurus kan? Nah, kepalanya Pak Punten, kepalanya terlalu dongak Bapak, terlalu atas, terlalu dongak gitu. Nah, jadi maksud saya begini, posisinya kepalanya Bapak agak gini saja Pak, digerakkan gini. Nah, lurus ya Pak? Terus ya, alhamdulillah lulus Pak. Mau coba Pak? Nah, udah barusan cukup. Kalau Bapak mungkin mohon maaf, tangannya juga agak panjang. Jadi memang tangannya harus agak bengkok. Nah, ini lurus Pak ya? Nah, kalau ini lurus Pak. Memang yang pertama tadi kurang lurus Pak. Ya. Nah, ini kira-kira standar Bapak gini. Berarti Bapak memang harus tangannya agak bengkok. Tangan di atas lutut Pak ya. Nah, ya. Seperti itu Pak. Gitu. Cek apa?
Mau dicoba Bapak? Apa Bapak untuk kebaikan sendiri? Nah, ini lurus Pak? Alhamdulillah lurus. Cuman kepala agak dongak Pak. Ya. Tenang Pak, boleh pas. Boleh pas. Ya. Pade lurus Pak. Kepalanya Pak. Terlalu dongak. Agak-agak kepalanya diluruskan. Ya. Nah, kepalanya terlalu dongak. Ke bawahin. Ke bawahin. Ya, dikit lagi. Nah, lu betul, lurus gitu, Pak. Nah, gitu. Biar lurus di bawahnya kasih 100 ribuan. Nah, udah lurus, Pak? Ya. Ah, ya, silakan. Alhamdulillah. Pada nyobian, Bapak? Cakap, pas. Hah? Andi. Ah ya Andi, Pak, ya sini. Dari tadi sini, di sini. Di sini, khusus ini, khususon. Oh, tangannya di atas lututnya tuh. Nah, cuman bukan begini, mohon maaf, bukan begini. Ya, makanya coba begini. Nah, terlalu rendah. Nah, seperti itu. Jadi bukan begini, tapi begini. Ya, berarti posisi tangan tadi yang perlu di ini. Silakan, siapa lagi, bapak-bapak yang mau? Pak Eko mau? Silakan. Untuk kebaikan sendiri nih ya, supaya kalau kita kadang kalau nggak dilihatin suka keliru. Kadang-kadang kebablasan. Kepalanya terlalu dongak. Kepalanya terlalu dongak Pak. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya. Silakan mau nyoba atau mencoba? Masih gitu dulu katanya nih Pak. Hai, Mas Sumi dari sana lurus? Nah, ya seperti itu Pak. Ya, jangan. Ya, bagus. Ya, ininya disunahkan dilebarkan Kak, bukan begini, dilebarkan. Di apa namanya? Jari-jarinya dilebarkan. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Nah, tapi jangan ininya dilebarkan Pak. Nah, gitu. Alhamdulillah. Sip Pak. Mau coba atau? Lurus. Kepalanya terlalu dongak ya. Nah, gitu. Nah, kan. Ini yang harus nyoba nih Bapak nih. Terlalu nunduk ya, ininya ya, pada panah gitu Pak. Kalau barusan terlalu nunduk. Kepalanya diluruskan. Nah, gini baru itu. Kalau tadi pertama terlalu ini ke bawah. Nah, begitu Pak. Alhamdulillah. Coba. Ya. Ininya apa? Kurang ini, mohon maaf. Tangannya di atas lutut udah. Mohon maaf ya. Nah, gini. Lurus Pak ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ingat-ingat nanti standarnya. Ibu-ibu nanti sama ibu-ibu lagi aja ya. Kalau ibu-ibu mah. Pada nyobian. Nah, seperti itu ya. Kepalanya agak nah gitu Pak.
Nah. Coba ya. Barengan, ya udah sok barengan katanya Pak. Mohon maaf barisan ini. Nanti dilihat yang Ya. Salahnya nggak kelihatan. Nah, itu. Silakan Pak. Ini terlalu rendah Pak. Nah, gini. Mohon maaf Pak ya kepalanya. Nah, gitu Pak. Ya, sebentar. Ya. Bapak kepalanya papanya terlalu dongak Pak. Kepalanya melihat ke lantai, melihat ke sini Pak. Bapaknya kepalanya terlalu gini, terlalu dongak Pak. Nah seperti itu. Nah, mohon maaf Bapak kurang ini Pak, kurang emang nggak bisa atau ini kurang rendah gitu. Seperti itu. Kepalanya mungkin Pak terlalu dongak. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Barisan ini lulus. Silakan Pak, coba. Biar kompak nih. Sujud Pak kayaknya nggak cukup waktunya nih. Ya, silakan Pak. Iya. Ini lurus Pak? Kok ya kurang ini Pak? Kepalanya gini, terlalu dongak. Terlalu dongak kepalanya. Enggak, lurusan ke bawah. Di atas lutut, ditaruhnya di atas lutut. Nah ini kepalanya Pak, terlalu dongak. Enggak, ke bawah itu. Sudah Pak, kira-kira. Sudah Pak, Bang. Jadi kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi memang kita kadang butuh bantuan. Saya ingat sekali waktu itu di dekat di Purnawarman, saya pernah sholat, imam bacaannya bagus, ininya bagus. Tapi kalau sujud dia begini Pak. Rukunya begini. Waktu itu saya setelah selesai sholat, saya datangi, saya berdua, saya bilang, mohon maaf tadi saya lihat rukunya. Oh iya kan ruku harus lurus, kata dia. Saya makanya berusaha lurus. Jadi dia itu sebenarnya begini itu dengan persepsi bahwa saya ini sudah lurus. Akhirnya saya bilang, Kang coba lihat cermin gerak. Coba Akang lihat cermin, yang Akang bilang lurus tuh ternyata nunduk sekali dia, bahkan dia taruh tangannya di sini, dia begini. Busruk ya. Kalau pas lihat di cermin baru kelihatan ternyata bengkok. Nah itu kadang makanya kita butuh diliatin atau lihat cermin tuh itu. Karena perasaan standar lurus kita itu kadang berbeda dengan standar lurus yang benar seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ya. Apa? Oh sujud. Kayaknya waktunya nggak cukup nih Pak, banyak. Ya, gimana Pak? Maaf, ini yang sholat pakai kursi. Ya. Ini sebetulnya yang sejajar itu kursinya, badannya seperti apa? Ya, baik. Kadang-kadang itu kursi agak mundur sehingga ganggu yang belakang. Ya, baik. Betul, ini saya mungkin kita perlu standarkan Pak. Jadi kursi apakah disimpan di belakang sehingga sehingga makmumnya di sini. Apakah mengejar seperti ini ya supaya nanti gini tapi nanti duduknya ya tetap sejajar begini, ataukah begini kan sehingga memang tidak sejajar tapi nanti ketika duduk sejajar. Ya, Allahu a'lam. Saya lihat beberapa keterangan waktu saya di Saudi, saya lihat yang lebih tepat adalah begini. Jadi kita sejajar dengan ini. Dan ini saya kira lebih tepat. Kenapa?
Karena memang betul, mohon maaf, kalau kita begini, ini akan memutuskan soft di belakang. Jadi kosong nanti soft di belakangnya, ya, soft di belakang kosong, atau misalnya begini juga kagok dia nggak bisa diisi. Jadi yang lebih tepat, mohon maaf, kalau bapak-bapak yang pakai kursi itu simpan di sini, di ujung seperti ini, ya. Insya Allah ini bapak-bapak walaupun tidak sejajar dalam berdiri, insya Allah karena ada uzur, jadi tidak masalah. Bukan karena disengaja, tapi karena ada uzur, ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ya, betul itu Pak. Ya, syukuran. Bagi yang orang tinggi, saya lihat biasanya dia berdirinya agak mundur. Iya. Kadang ya, kalau yang merasa tinggi kadang mundur begini ya. Nah, kita cari yang paling tinggi siapa? Pak Gigi cuma tinggi Bapak ya, coba Pak. Nah, mohon maaf, Bapak sekarang di ujung ini Pak, jangan lewat coba. Enggak, maju lagi Pak, persis. Nah, sekarang Bapak sujud Pak. Enggak, Bapak sujud aja. Ya, sujud. Enggak, masih mohon maaf Pak. Bapak berdiri lagi Pak. Enggak, berdiri lagi sebentar. Bapak berdirinya pas di ujung. Bapak terlalu depan, pas di ujung. Mundur lagi Pak. Nah, silakan Pak. Nah, sekarang Bapak sujud. Nah, cukup Pak. Ya. Enggak cukup, karena nanti mohon maaf. Enggak, karena yang di depan juga nanti mereka begini ke depan. Kepala kaki. Coba Rudi di ke depan. Ya. Nah, ini misalkan orang di sini. Nah, silakan Bapak. Masih dapat. Ya. Oh, tadi lebih San. Hah? Ini masih dapat. Coba, bangunnya bareng coba. Sama-sama sujud. Ya. Bangunnya bareng. Ngomongnya bareng, ntar ada dulu. Iya, makanya. Punten Pak ya, punten Bapak, silakan sujud Pak, punten. Nah, Rudinya terlalu ini. Kalau Rudi berdiri di sini, dia nggak jatuhnya nggak akan gini, tapi dia ke depan. Ya. Jadi ada space. Ya. Silakan Pak. Jadi artinya sejadah ini untuk standar Pak Gingin saja yang tinggi itu sudah cukup. Jadi kalau mohon maaf kalau ada yang merasa tinggi tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena kayak Pak Gingin saja yang sudah tinggi ternyata cukup. Ya. Jadi cukup kita ngikuti baris ini. Memang kalau kita mundur nanti yang ke belakang jadi diambil kuotanya. Gitu. Dan tidak lurus ya. Dan tidak lurus. Nah, jadi makanya ketika kita sholat berjamaah, imamnya bilang lurus dan rapatkan, makanya saya sering bilang tolong dilihat samping kanan kirinya. Tumit, betul ya. Mungkin mumpung ini kesempatannya, jadi kita sepakati, terutama di masjid ini, yang disejajarkan tumit belakang, yaitu di garis ini Pak. Ya. Kalau depan pasti beda. Tapi kalau tumit kita bakalan sama. Coba mohon maaf Pak, kita berbarengan di sini. Coba tumitnya. Nah, tumitnya sampai ujung coba. Nah, kalau seperti ini kan lurus. Nah, kadang mohon maaf tadi memang ada yang ke depan, ya, depan lagi. Nah, terutama mohon maaf Pak, Bapak kalau yang bawa sejadah, kadang suka ada yang terlalu depan, ya. Juga ada yang tadi ke belakang, karena merasa mungkin nggak cukup ya. Tapi ternyata alhamdulillah untuk setinggi Pak Gingin saja sudah cukup ternyata karpet ini, sudah cukup. Jadi tidak mundur. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gimana?
Maaf nih, karena kita kan tegak ini ya. Kadang kan lurus kaki gini kena kepala saya gitu kan. Kadang duduk itu gini, langsung gitu. Aduh beliur sih saya. Kegencet maksudnya. Kegencet karena apa melewati batas ini dia duduknya. Oh, batasnya melewati. Ya. Kadang karena untuk menghindari kepala saya kena kayak gitu berulang kali, saya mundur ke belakang gitu. Aman kepala saya sama gitu kan. Kalau itu kayaknya per kasus ya. Mungkin sujudnya kelamaan, jangan-jangan. Jadi gini, mohon maaf ya. Memang betul ada fadilah keutamaan sujud itu adalah kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Momen terdekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Sehingga memang orang kemudian karena banyak berdoa, kemudian sujudnya lama. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, itu kalau dalam sholat sendiri bebas kita mau memanjangkan. Tapi kalau dalam sholat berjamaah kita terikat dengan aturan sholat berjamaah. Jadi kalau kita jadi imam nggak boleh terlalu panjang juga ketika sujudnya. Ketika jadi makmum kita juga nggak boleh memanjangkan diri. Jadi kalau imamnya sudah Allahu Akbar, maka dia harus Allahu Akbar. Jangan kemudian memperlama seperti itu. Masalahnya kan kalau duduk itu kan langsung kena itu. Ya mungkin itu juga dan itu juga. Itu juga dan itu juga ya. Sama-sama. Artinya kalau sujud juga memang kita, terutama sujud terakhir, tidak perlu kita memperpanjang ya. Terutama kalau imamnya sudah Allahu Akbar, kita ikuti imam. Ya. Kalau sholat sendiri boleh diperpanjang. Cuman tiganya pelan gitu ya. Subhanallah. Iya. Ya kalau tidak terlalu panjang apa-apa. Artinya jangan terlalu jauh sama imam. Jadi memang potensi kena kedudukin orang itu memang besar kalau kepanjangan ya. Makanya boleh nggak saya mengumpulkan badan, nggak meluruskan pas sujud gitu? Oke, nggak apa-apa. Iya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, kalau di depan kita terlalu makan space. Jadi ketika sujud itu kita disunahkan untuk tidak merapatkan dengan lambung. Ya, enggak, ini disunahkan seperti ini. Tapi kalau andaikan karena tempatnya sempit, seseorang akhirnya merapatkan dengan lambung, ini hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau kosong itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, misalnya tadi space-nya diambil sama yang di depan, maka tidak mengapa. Seperti itu. Ya. Tadi Bapak bertanya gimana? Biasanya saya bertanya ya. Ada susunan makmum yang satu di belakang imam. Itu saya lihat apakah kecenderungannya itu panjang ke kanan atau simetris. Oh baik, simetris itu maksud Bapak kanan kiri? Iya, kanan kiri. Jawabannya kanan kiri, karena imam dijadikan di tengah. Berarti simetris. Simetris. Nah, kita coba lagi Pak ya. Misalnya apa? Menghadap ke sana. Ini kita sesuai ini aja posisi ini. Pak Hasan punten, Pak Hasan jadi imam ceritanya. Oh, dia agak mundur. Nah, apakah, mohon maaf, akan kesini. Apakah begini? Karena katanya soft paling kanan itu mendapat sholawat malaikat. Ataukah kemudian bergeser ke tengah? Ya, para ahli ilmu katakan ke tengah. Karena imam itu selalu berada posisinya di tengah. Ya. Walaupun ada keutamaan, tapi juga ada keutamaan hadis lain yang mengatakan di soft pertama itu semuanya mendapat sholawat malaikat, ya, terutama di soft awal. Jadi nggak usah karena orang pingin keutamaan kanan sehingga penuh sampai sini, yang itu dibiarin kosong, nah, ini tidak benar.
Tapi aturannya kalau ada yang masuk, maka dia masuk ke sini. Nah kalau ada yang masuk lagi, mohon maaf, mungkin ada yang mau jadi relawan. Nah kalau ada yang masuk ke sana, bukan ke kanan. Nah seperti itu. Dan bahkan saya pernah lihat ada kadang orang praktek aneh. Nah ini di soft keduanya misalnya, dia ini sudah penuh depan, terus dia karena memahami ada afdoliyah di soft kanan, dia sendirian di sini. Nemu Pak kayak gitu Pak. Kadang suka ada yang kayak gitu. Nah ini kesalahan fatal. Justru ini dianggap tidak sah kalau kayak gini. Sebenarnya kan hukumnya asalnya begini. Kalau masih ada ruang di depan, seseorang itu tidak sah sholat sendirian seperti ini. Misalnya kita masih bisa masuk, ada space, itu nggak boleh. Nabi SAW pernah menyuruh seseorang mengulang sholatnya ketika sholat sendirian seperti ini. Kalau masih ada space. Tapi ketika sudah benar-benar penuh, nggak bisa masuk kita, nah belum ada orang datang, maka itu dihukumi dengan hukum yang darurat, terpaksa, sehingga boleh. Tapi kalau masih ada space, dia harus masuk. Nah, itu pun memulainya harus di tengah, di belakang imam, bukan di ujung tadi sendiri kayak gini. Ketika di ujung sendiri, nanti orang biasanya cenderung memang kan ke tengah, Pak ya. Jadi dia tetap sendiri. Sampai kemudian nanti udah penuh betul baru dapat teman. Nah, ini kesalahan fatal. Jadi kalau kayak gitu kita tetap aja di sini. Jadi kalau kita masuk ke masjid, ini depan udah penuh. Itu ada satu orang. Ada dua orang, ya. Kita sebenarnya tetap di sini saja. Atau kalau kita bisa tarik, kita tarik. Kalau saya kadang tarik, terutama kalau masih muda, saya tarik aja. Tapi kalau tua ya kadang suka nggak enak. Tapi kalau anak muda biasanya saya tarik aja gini, nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya pernah juga sih, mohon maaf, yang orang yang lebih dewasa, saya kira mungkin karena dia tidak tahu, saya tarik ke sini. Ya. Saya tarik. Tarik aja. Jadi memang seperti ini. Ya, silakan Pak. Kalau seandainya itu sendiri, dia boleh mengajak temannya menepuk, tarik mundur. Ya, sebenarnya tidak perlu. Memang ada pendapat seperti tapi tidak perlu. Kenapa? Karena ini sering menimbulkan masalah baru. Ketika saya tepuk, misalnya dia mundur. Nah, ini kadang yang di sebelah juga nggak ngeh, dia tetap begini. Sehingga apa? Ini jadi kosong. Ini jadi masalah. Dan sering saya lihat kejadian kayak gitu. Terutama biasanya orang yang dia batal ke belakang. Ini harusnya kita ngisi. Yang mohon maaf Pak, Bapak jadi imam lagi Pak. Nah kalau yang ngisi, mana yang berhak mengisinya? Yang berhak mengisinya itu yang sebelah kanan, dia merapatkan ke kiri. Nah tapi banyak sekali, saya perhatikan berapa kali, ketika orang batal, misalnya begini, ini dibiarin Pak. Jadi kosong sampai selesai sholat. Nah sama kalau kita narik ya, mohon maaf, kalau kita narik begini, ini biasanya akhirnya gini terus. Nah, ini jadi masalah baru. Saya mengerti semuanya gitu ya pas ke sini. Iya, tapi sebenarnya yang lebih tepat kita sendiri saja dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau dipastikan di depan sudah nggak ada. Kalau masih bisa masuk tapi agak sempit-sempit nggak apa-apa, masuk saja. Biasanya juga nanti orang akhirnya jadi menyesuaikan, ya. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya sendiri gini tanpa ada uzur itu dia dianggap tidak sah. Tapi kalau ada uzur karena benar-benar penuh baru boleh. Jadi tidak perlu menepuk Pak ya. Allahu a'lam ya. Tadi kalau ada yang batal, Ustaz, kalau ada yang batal, kalau yang kanan kelihatan dia tidak tahu. Iya. Ya. Prioritas berikutnya yang menutup itu yang mana? Kiri. Yang belakang bisa. Karena yang kiri dia sudah di belakang imam. Mohon maaf Pak, Bapak di sini Pak. Dia sudah di belakang imam. Kalau dia ngisi ke sini, yang ini kosong. Ya. Nah, jadi dia tetap yang di belakang yang mengisi. Seperti itu. Yang belakang ngisi, ya. Nanti dia perkara mau wudhu lagi, ya silahkan dapat posisi baru. Jangan kita nggak enak, aduh tempat nasi paeta gitu. Nah, ini kan bukan ceritanya ini ya, bukan rumah ya, jadi bebas aja seperti itu. Nah kayak gitu. Siapa? Mengulang yang tadi Pak, Ya. yang sunat sholat. Saya pernah sholat di 2 rakaat di sholat yang kedua. Iya. Ada beberapa orang nempel ke dinding sebelah kanan. Maksud Saya datang minta di tengah.
Imam mengingatkan untuk bergabung. Iya. Saya ajak. Iya. Saya tidak mau. Karena dekat AC, Pak. Kalau di sini takut kipas, Pak. Posisi saya tadi bergabung pada mereka atau tetap di tengah tadi? Gimana tadi, Pak? Sebenarnya cukup di tengah, nanti biasanya kan datang lagi yang baru. Jadi biar yang baru ngikut ke kita, bukan ngikut ke dia. Walaupun imam memerintahkan untuk bergabung. Ya, yang salah kan sebenarnya dia. Sebenarnya kan yang disuruh bergabung dia, bergabung ke Bapak, ya, bergabung ke Bapak, ya. Kecuali kemungkinan nggak ada orang masuk lagi, sudah tahu jemaahnya begitu. Mereka sudah mulai sholat dan Bapak tahu mereka ini orangnya keras kepala semua. Kalau sudah gitu nggak apa-apa bergabung, karena sholat sendirian di sini itu lebih dorornya lebih besar dibandingkan kita salah posisi. Jadi kalau memang sudah tidak kemungkinan nggak ada jamaah lagi, ya kita tahulah bisa dihitung nih jemaahnya itu ada berapa orang. Ternyata sudah selesai dan yang dua ini kayaknya nggak mungkin ditarik, mereka keras kepala semua orangnya. Nah ya udah kita gabung sama mereka. Itu masih lebih baik dibandingkan sendirian, gitu ya. Allahu a'lam. Ya. Kalau berdua, Ustaz, ya. Kalau makmum berdua itu sejajar. Makmum berdua ya, misalnya begini, ya. Kenapa sejajar? Karena Nabi SAW pernah dalam sholat malam, ya, sebentar, dalam sholat malam Nabi SAW itu pernah sendirian, terus datang Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini keponakan salah satu istri beliau, masih remaja. Beliau sholat Ibnu Abbas di samping kiri Nabi SAW. Maka kata Ibnu Abbas, beliau mengambil kepalaku dan memutarku, karena kecil waktu itu jadi bisa diputar. Dan beliau menaruhku sejajar dengan beliau. Sejajar dengan beliau. Jadi posisi yang tepat gini. Walaupun dalam madzhab Imam Syafi'i agak mundur, ya, dalam madzhab Imam Syafi'i. Namun kalau sejajar pun sebenarnya tidak masalah. Suka ada pertanyaan, nanti kan nggak ketahuan siapa imamnya. Ketahuan karena imam itu selalu di kiri. Nggak usah maju mundur, tapi kan posisinya udah ketahuan imam itu ada di kiri. Tapi andaikan memang tadi dalam madzhab Imam Syafi'i agak mundur, ini pun tidak mengapa. Tapi jangan terlalu jauh. Bukan seperti ini. Jadi andaikan mundurnya dekat. Nah, seperti ini. Bukan terlalu jauh. Sering kita ngelihat orang begini. Nah, ini kesalahan. Ya. Kalau makmumnya perempuan gimana? Kalau makmum perempuan ya memang nggak mungkin sebelahan, Pak. Di belakang. Kalau makmum perempuan, ya, kalau makmum perempuan pakai hijab, dipakai hijab, ya. Artinya kita, misalnya kalau ada hijab, nggak apa-apa dia dibalik hijab, nggak masalah. Walaupun berdua. Suami istri. Oh, kalau suami istri. Jadi sebenarnya kalau perempuan tuh yang penting terpisah. Dulu memang Nabi SAW itu tidak ada pembatas, sehingga mereka semua di paling belakang. Tapi ketika ada pembatas, para ulama katakan boleh di depan atau bahkan kalau bersampingan tapi ada pembatas, maka itu tidak masalah. Ya kan, kadang ada masjid yang dikasih kaca, Pak, ya, itu tidak masalah. Ya, ketika bernama, yang penting terpisah seperti itu. Itu Pak, Allahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Ya, sama. Ini standar daripada berdiri Ustaz ya? Ya. Itu ada yang istilahnya yang seharusnya ini ada sebegini. Iya, ya. Ada ini Pak, ada segini. Ya. Ada mungkin ada yang gambarkan di sana tadi. Iya, ya. Itu sebaiknya kan banyak, ada bukan banyak, karena begini. Iya. Jadi space-nya ini kan habis ya. Iya. Itu gimana? Sejajar dengan bahu. Iya. Sejajar. Tapi mohon maaf, terkadang yang mungkin bagi yang agak gemuk memang butuh space lebih, Pak, ya. Nah, kalau itu dimaklumi memang. Kalau besarnya segini, cuman kalau pas duduknya khususon. Contoh. Dan jadi kalau yang kayak beliau mungkin ya dimaklumi lah, memang karena memang butuh besar ya, butuh lebih space-nya lebih ya, space-nya lebih. Tapi kalau yang standar sejajar dengan bahu, Pak. Sejajar dengan bahu, tidak begini, ya, tidak juga begini, tapi sejajar dengan bahu seperti ini. Ya, saya namun satu lagi. ya. Ini kejadian
ada saudara yang sholat di rumah. Iya. Begitu kita lihat dia sedang sholat tapi arahnya salah kiblatnya. Iya. Pilihannya adalah membiarkan dia sampai selesai atau kita bantu dia badannya kita putar ke arah yang benar. Iya. Yang mana yang dulu? Diberitahu, dikasih tahu. Walaupun sedang sholat. Walaupun sedang sholat, karena itu pernah terjadi pada zaman sahabat, ya, ketika pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Makanya ada judul masjid apa? Qiblatain. Itu disebutkan mereka lagi sholat asar. Memang ada berbagai riwayat, ya. Cuman disebutkan diantaranya adalah mereka waktu itu lagi sholat asar. Ketika dikasih tahu, ternyata jadi ada satu orang yang datang memberitahu bahwa kiblat berubah ke arah Makkah, dan mereka tahu arah Makkah itu kemana. Maka saat itu mereka dikatakan lagi sujud, lagi ruku, mereka kemudian bergeser. Seperti itu. Nah, jadi itu boleh. Jadi dibantu kita badan diarahkan ke kiblat boleh. Boleh diarahkan. Nah, kita ingatkan Pak ya, masalah kiblat ini kalau kita tidak tahu, kita harus berijtihad, harus mencari tahu dengan bertanya, dengan lihat tanda alam atau bisa lihat aplikasi. Tapi kalau kita langsung ngerasa Allah Maha baik, kemana aja lah, yang penting mah niat, Allahu Akbar. Ternyata kita salah, Pak. Ya. Kalau di lagi sholat dibetulin. Tapi kalau beres sholat dikasih tahu bukan ke sana, yang benar ke sana. Beres sholat nih Pak, maka ulama sepakat dia harus mengulang sholatnya. Beda dengan orang yang berijtihad. Dia sebelum mulai dia nggak tahu, tapi dia lihat tanda alam. Oh ini ke sana ini kalau lihat mataharinya. Cuman mungkin dia kurang cakap. Terus dia lihat aplikasi juga. Aplikasi kan kadang error Pak ya. Saya sering kayak gitu. Ternyata beda-beda. Aplikasi kadang error. Ke sana nih. Oh bener udah ke sana. Dia udah berusaha sholat, beres sholat dikasih tahu udah salam ke sana, sebenarnya bukan ke sana. Ini semua orang ke sana kiblat. Apakah dia harus mengulang? Di sini jumhur mengatakan tidak perlu mengulang. Nah, ini beda. Kenapa? Yang satu berusaha dulu, yang satu dia langsung. Jadi istihadnya yang barusan itu diakui, walaupun salah diakui, sehingga dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau dia benar-benar nggak tahu, yang penting niat aja lah, maka dia harus mengulang sholatnya. Seperti itu ya. Ustaz terakhir, ya, silakan. Kaitan dengan tugas imam, meluruskan saf itu apakah cukup apa-apa saja atau harus sampai memastikan bahwa saf itu lurus? Sebenarnya idealnya sampai memastikan. Bahkan dikatakan Umar bin Khattab itu dulu dibantu, ya, artinya ada orang yang memberitahu bahwa sudah lurus, ya. Allahu a'lam, saya tidak tahu riwayatnya benar atau tidak, perlu dicek. Bahkan sampai katanya pakai pedang dilihat lurusnya itu, tapi Allahu a'lam apakah sahih atau tidak, ya. Cuman memang yang ideal memang memastikan lurus, ya, memang memastikan lurus. Kalau ini kan sudah dibantu sama anak. Ya. Jadi minimal beginilah, kita yang bapak-bapak kita yang di sini ya, kita pahami bahwa nanti ketika ada imam meminta untuk lurus, kita rapatkan tumit kita ke ujung karpet kita. Ya. Jadi jangan lurus itu kemudian standar sendiri kan. Ini kan udah masuk kotak. Enggak. Karena ini panjang, Pak, ya. 20 cm. Jadi perbedaannya bisa, kalau misalnya standar gini lurus, ada yang begini misalnya, ada yang begini. Tapi kita standarnya di ujung karpet. Kalau pakai sejadah juga, mohon disejajarkan di ujung karpet. Dan tadi bahkan untuk yang tinggi seperti Pak Gin tadi, ternyata cukup segini. Jadi tidak perlu begini, tidak perlu offset. Cukup begini saja. Nah, minimal gitu Pak ya. Minimal sebenarnya kalau kita sudah punya pemahaman bersama bahwa tadi yang disebut lurus itu ini, nah mohon diingatkan ke yang lain, jemaah yang lain, Pak ini Pak ke belakang Pak, tumitnya ke belakang. Nah itu lebih mudah. Seperti itu ya Pak. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan prakteknya lagi pertemuan berikutnya. Semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.